terluka. Samuel menutup pintu mobilnya dengan begitu kuat. Saat ini dia sedang berada di depan rumah putrinya. Dia sengaja datang kemari untuk meminta penjelasan dari anaknya itu. Samuel merasa sangat malu begitu tahu kalau putrinya ternyata tidak menjalin hubungan apapun dengan pemilik grup Ma. Dengan langkah lebar, dia berjalan menuju pintu rumah. Namun langkahnya terhenti melihat deretan penjaga yang berjajar rapi di sana. Ada apa ini? Kenapa banyak penjaga di sini? Gumam Samuel bingung. Karena penasaran, Samuel memutuskan untuk bertanya pada salah satu dari mereka. Apa yang kalian lakukan di depan rumah putriku? Tak ada jawaban apapun dari para penjaga. Hal itu membuat Samuel kesal. Dia merasa tak dihormati sebagai orang tua dari sepemilik rumah. Kalian tuli ya? Beraninya mengabaikan pertanyaanku. Hardik Samuel jengkel. Maaf tuan, kami tidak bisa bicara dengan orang asing, sahut salah satu penjaga dengan begitu datar. Orang asing kepalamu, aku ini ayah dari pemilik rumah yang kalian jaga sekarang. Seharusnya kalian menghormatiku. Kejengkelan Samuel semakin menjadi saat pengawal itu kembali mengabaikannya. Dengan penuh emosi, Samuel melayangkan satu pukulan ke wajah penjaga yang tadi berbicara. Tap, hati-hati dengan tanganmu tuan. Meskipun kau adalah orang tua Nona Lepi, kami tidak akan ragu untuk menghabisimu jika kau masih terus berulah. Wajah Samuel memucat begitu mendengar ancaman tersebut. Dia lalu menarik lepas tangannya yang berhasil ditangkap oleh penjaga. Minggir kau, aku mau masuk, ucap Samuel takut-takut. Para penjaga tak bergeming, mereka malah berdiri semakin merapat ke depan pintu, seolah memberi kode pada pria angkuh ini agar segera menjauh. Beraninya kalian. Tuan, sebaiknya kau segera pergi dari sini sebelum kami menghajarmu, usir penjaga dingin. Keparat kalian, ini rumah putriku. Apa hakmu mengusirku pergi dari sini, ha? Sentak Samuel kembali tersulut emosi. Nyonya kami sedang ada di dalam rumah putrimu sekarang, dan orang lain tidak boleh melihatnya. Kalau kau memiliki urusan pribadi dengan putrimu, datanglah setelah nyonya kami pulang dari sini. Pergilah, jangan membuat kesabaran kami habis. Kau, ceklek, kenapa kalian berisik sekali sih? Samuel segera melihat ke arah pintu. Dia lalu menatap tajam putrinya yang sedang berdiri menyender sambil melipat tangan. Oh, ada ayah rupanya. Kenapa? Ingin protes padaku setelah mempermalukan diri di hadapan Gabrieli? Iya, sindir Lepi. Kau gadis sialan, kenapa kau tidak bilang kalau kalian tidak memiliki hubungan apapun, ha? Apa kau senang melihat ayah dipermalukan seperti ini? Bentak Samuel. Tentu saja aku senang. Itu setimpal untuk orang tidak tahu malu seperti ayah. Beraninya ayah pergi menemui Gabrieli dengan mengatasnamakan putrimu sendiri. Cih, orang tua macam apa kau? Memalukan. Ejek Lepi jengah. Saat Lepi dan ayahnya sedang berdebat, Alia yang saat itu tengah mengerjakan PR datang mendekat. Dia sangat penasaran kenapa Lepi begitu lama membuka pintu. Kak, ada apa? Kenapa aku seperti mendengar orang yang sedang bertengkar? Lepi segera mendorong kepala Elia ke belakang saat gadis itu berniat menyembulkan kepalanya keluar. Kenapa kepalaku didorong, Kak? Aku kan ingin melihat siapa yang berbicara denganmu, tanya Elia bingung. Kau masih di bawah umur, jadi jangan ikut campur urusan orang dewasa, ucap Lepi memberi peringatan. Tapi aku sudah 19 tahun, Kak. Yang bilang kau berusia 100 tahun itu siapa, Elia? Sudah sana masuk. Tunggu di dalam saja. Tapi Kak, masuk, usir Lepi. Kak Lepi, rengek Elia sambil mencubit ujung bajunya Lepi. Melihat tingkah menggemaskan Elia, membuat Lepi menghela napas. Dia lalu memikirkan cara agar makhluk kecil ini bersedia untuk masuk ke dalam. Elia, cepat masuk ke dalam, atau aku akan mengatakan pada suamimu kalau kau telah berselingkuh, bisik Lepi penuh ancaman. Jadi aku dan Kak Lepi itu berselingkuh ya? Tanya Elia. Mata Lepi mengerjap. Ingin rasanya dia memukul kepala Elia agar otaknya bisa berfungsi dengan baik. Hah, cepat masuk ke dalam dan selesaikan PR-mu sekarang. Mendengar suara Lepi yang bicara dengan pelan membuat Elia patuh seketika. Baik Kak, sahut Elia tanpa beranjak dari tempatnya berdiri. Astaga, kenapa masih belum pergi juga Elia? Cepat sana. Aku akan memukul bokongmu kalau PR itu masih belum selesai saat aku datang. Aku hitung sampai 3, 1, 2,
Elia lari terbirit-birit dalam hitungan kedua, membuat Lepi terkekeh lucu melihat kelakuannya. Kau benar-benar sangat menggemaskan, Elia. Sayang sekali aku ini perempuan. Jika saja aku seorang pria, aku tidak akan ragu untuk merebutmu dari tangan Gabrieli. Kau seperti peri kecil yang selalu bisa membuat orang lain terpukau. Siapa Elia? Tanya Samuel penasaran. Lepi baru tersadar kalau ayahnya masih berdiri di sini. Untung saja tadi dia tidak menyebut nama Gabrieli saat sedang berbicara dengan Elia. Lepi yakin ayahnya pasti akan langsung menyelidiki identitas Elia jika dia tahu kalau Elia adalah istrinya Gabrieli. Manusia, sahut Lepi asal. Samuel memicingkan mata curiga. Dia merasa kalau putrinya sedang menutupi sesuatu darinya. Kenapa ayah melotot seperti itu? Tidak takut bola mata ayah akan pergi melarikan diri, Ledek Lepi berusaha mengalihkan kecurigaan ayahnya. Ya, kau gadis kurang ajar. Bisa-bisanya kau bicara seperti itu pada ayahmu. Omel Samuel dongkol mendengar kata-kata putrinya. Lepi berdecit. Dia sudah bosan meladeni perkataan ayahnya yang menurutnya tidak penting. Sudahlah, lebih baik ayah pulang saja. Rumahku tidak mau menerima kehadiran ayah. Usir Lepi sambil mengibaskan tangan. Lepi, ayah belum selesai bicara denganmu, teriak Samuel dengan emosi yang sudah naik ke ubun-ubun. Bicara ya bicara saja sih. Tidak perlu berteriak seperti itu. Ayah pikir rumahku ini hutan apa? Ucap Lepi ketus. Samuel mendengus, buang-buang waktu saja jika berdebat dengan putrinya. Percuma, dia tidak akan bisa menang. Apapun yang terjadi ayah, mau kau tetap mendekati Gabrieli. Ayah menginginkan proyek di pesisir pantai itu. Kau dengar kan? Para penjaga menatap Samuel dengan tatapan meremehkan. Tentu saja karena pria ini baru saja meminta putrinya untuk meraih tuan muda mereka. Kenapa bukan ayah saja yang mendekati Gabrieli? Kan ayah yang menginginkan proyek itu, bukan aku. Sahut Lepi kesal. Selalu saja ayahnya ingin menggunakannya untuk memupuk harta kekayaan di keluarga mereka. Lepi benar-benar sudah sangat muak dengan sifat serakah ayahnya. Dia benci. Lepi, bentak Samuel sambil melayangkan tangan hendak menampar mulut Lepi. Bukannya berhasil menampar wajah putrinya, Samuel malah mendapatkan satu pukulan di perutnya dari penjaga yang berdiri di sebelah pintu. Dia meringis kesakitan sambil menatap marah ke arah penjaga yang terlihat begitu santai setelah memukulnya. Tangan Lepi terkepal. Dia berusaha menahan diri untuk tidak menolong ayahnya. Meskipun Lepi membenci ayahnya, pria ini tetaplah orang tua yang harus dia hormati. Namun Lepi mengurungkan niatnya. Itu dia ingin ayahnya mendapat pelajaran agar tidak selalu memaksakan kehendak pada dirinya. Beraninya kau? Lihat saja, aku akan melaporkan kalian pada polisi dengan tuduhan kekerasan, ancam Samuel. Sudahlah, ayah tidak akan mampu melewati atasan mereka. Aku mohon tolong berhenti bersikap serakah, ayah. Sampai kapanpun aku tidak akan mau menuruti keinginanmu yang gila itu. Aku tidak mau menukar harga diriku dengan harta yang tidak bisa dibawa mati. Jangan memaksaku, ayah. Aku mohon, ucap Lepi dengan suara tercekat. Samuel terdiam. Tiba-tiba saja dadanya terasa sesak melihat wajah putrinya yang terlihat sedih. Ada semacam perasaan terluka melihat kesedihan itu. Pulanglah, ibu pasti sudah menunggu ayah dari rumah, usir Lepi sambil menoleh ke arah lain. Lepi sedih, hatinya terluka karena lagi-lagi ayahnya datang hanya ingin menjadikannya tumbal untuk meraih kekayaan. Sebenarnya sejak dulu Lepi sangat mengharapkan ayah dan ibunya datang mengajaknya pulang, kemudian memberinya kebebasan. Lepi tidak mau hidupnya dikekang oleh peraturan yang menurutnya tidak masuk akal. Dia ingin bahagia dengan pilihannya sendiri. Samuel menurut begitu saja. Dengan langkah berat dia beranjak pergi dari kediaman putrinya. Sebelum mobilnya bergerak menjauh, Samuel sempat melihat putrinya yang seperti sedang menyeka air mata. Dadanya kembali terasa sesak. Lepi, apa ayah sudah menyakitimu, nak? Pendengar yang baik, setelah ayahnya pergi, Lepi segera masuk ke dalam rumah. Dia menyender ke dinding kemudian menutup wajahnya. Lepi menangis. Hicks, kenapa ayah? Kenapa kau selalu menganggapku sebagai alat tukar yang bisa kau gunakan untuk memenuhi keserakahanmu? Aku ini putrimu, bukan barang yang bisa kau jajankan seenaknya. Aku kecewa padamu, ayah. Aku kecewa, ucap Lepi lirih di sela-sela isak tangisnya.
Lea yang saat itu tengah duduk menyelesaikan PR-nya samar-samar seperti mendengar suara orang yang sedang menangis. Dia kemudian beranjak untuk mencari tahu suara tangisan siapa itu. Kak Lepi. Lepi yang sedang bersedih tidak mendengar panggilan Elea. Dia tersentak kaget merasakan elusan pelan di pundaknya. Kakak baik-baik saja? Tanya Elea hati-hati. Sejenak Lepi terdiam. Dia tidak tahu apakah dirinya baik-baik saja atau tidak. Jujur saja hatinya terluka, tapi dia juga tidak mau dianggap sebagai gadis cengeng oleh teman kecilnya. Lepi selalu ingin memperlihatkan kalau dirinya adalah wanita yang kuat di hadapan Elea. Tapi sekarang, dia ketahuan sedang menangis. Berbohong pun sepertinya gadis kecil ini tidak akan percaya. Apakah berharap aku bernasib buruk? Jawab Lepi mengelak. Elea menghela napas. Dia tahu benar kalau temannya ini sedang bersedih. Kak Lepi, kalau kau butuh sandaran, menyandarlah di pundakku. Meskipun aku bodoh, aku masih bisa menjadi pendengar yang baik untukmu. Tenang saja, aku tidak akan membocorkan rahasiamu pada siapapun. Kau boleh memukul bokongku kalau aku lupa. Lepi tak tahu harus menangis atau malah tertawa mendengar kekocolan yang terlontar dari mulut Elea. Bisa-bisanya gadis ini berjanji tidak akan membocorkan rahasianya hanya jika dia tidak lupa. Jika kalian yang ada di posisinya Lepi, apa yang akan kalian lakukan pada makhluk kecil ini? Elea, seharusnya kalau kau ingin menghiburku, jangan tambahkan kata-kata yang membuat darahku mendidih. Kenapa harus ada kata lupa kalau kau mau menjadi pendengar yang baik? Tanya Lepi seraya menarik napas dalam. Maaf Kak Lepi, aku tidak bisa berbohong. Saat pulang nanti Kak Iel pasti akan menanyakan apa saja yang kita bicarakan di sini. Kakak tahu bukan, kalau berbohong itu dosa, Tuhan bisa marah? Jawab Elea bijak. Ya, Tuhan memang tidak suka pada orang yang bicara bohong. Tuhan juga akan menurunkan ajab pada orang-orang yang suka bersilat lidah. Astaga Elea, kepalaku bisa botak kalau seperti ini terus, keluh Lepi sambil mengacak rambutnya. Lepi dengan cepat menarik tangan Elea saat dia melihat Elea yang ingin kembali mengeluarkan kata-kata ajaibnya. Kepalanya sudah sakit memikirkan kelakuan ayahnya. Lepi tak mau lagi jika harus berhadapan dengan Elea. Dia tidak sanggup. Mana PR-mu? Sudah kau selesaikan belum? Tanya Lepi sambil memperhatikan buku-buku yang berceceran di atas meja. Tinggal sedikit lagi Kak, jawab Elea kemudian duduk di atas karpet. Ya sudah, kalau begitu cepat selesaikan. Aku akan membuat jus di dapur. Baik Kak. Lepi tersenyum saat Elea dengan patuh kembali mengerjakan PR yang belum selesai. Dia kemudian pergi ke dapur untuk membuat jus. Nona, biar Bibi saja yang membuat minuman. Nona ingin jus apa? Tanya Bibi pelayan yang entah muncul dari mana. Astaga, kenapa kau muncul seperti hantu sih Bi? Mengagetkan saja, ucap Lepi sembari mengelus dada. Maaf Non, Bibi tidak sengaja. Lain kali berikan kode sebelum muncul seperti ini Bi. Aku masih belum merasakan belayan seorang pria. Jadi aku belum siap mati muda karena serangan jantung. Omel Lepi pura-pura marah. Bukannya takut mendapat omelan dari nonanya, Bibi pelayan itu malah tertawa. Omelan lucu yang biasa dia dengar setiap harinya. Nona saja tidak punya kekasih, bagaimana caranya bisa mendapat belayan? Mata Lepi melotot saat dirinya diejek oleh pelayannya. Sambil berkacak pinggang, Lepi kembali memarahi pelayan kesayangannya ini. Siapa Bi? Kak Lepi, kenapa kamu memarahi Bibi? Dia sudah tua, bagaimana kalau Bibi menangis? Perkataan Lepi terhenti saat seorang gadis dengan santainya memberi nasihat. Sontak saja hal itu membuat Lepi dan Bibi pelayan terbengang heran. Bibi, kau baik-baik saja kan? Maafkan ucapan Kak Lepi ya. Dia memang suka marah-marah, tapi sebenarnya hatinya sangat baik. Bibi jangan sedih, anggap saja angin lalu, ucap Elea sambil berjalan mendekat ke arah Bibi pelayan. Rahang Lepi seperti mau lepas saat Elea meminta maaf atas namanya. Benar-benar, cetak. Au, Kak Lepi sakit. Pekik Elea sambil mengusap keningnya yang baru saja disentil oleh wanita yang kini sedang menatapnya seperti orang kerasukan. Sakit ya? Mau yang lebih sakit lagi tidak? Tanya Lepi. Elea menggeleng. Bibi pelayan yang melihat hal itu tersenyum kecil. Sepertinya gadis kecil di sebelahnya ini adalah gadis yang baik. Dan gadis kecil ini adalah orang pertama yang dibawa nonanya masuk ke rumah. Kenapa kau menyusul kemari? Bukankah aku menyuruhmu untuk menyelesaikan PR? Tanya Lepi sambil memasukkan alpukat ke dalam blender.
PR-nya sudah selesai, Kak. Kak Lepi, aku tidak mau ada coklatnya, itu terlihat seperti tai ayam, ucap Elia sambil menunjuk ke arah kotak susu. Elia tersenyum kikuk saat Lepi memperlihatkan tatapan mematikan ke arahnya sambil memegang kotak susu di tangannya. Ya ampun, sepertinya aku salah bicara. Tapi kan memang benar kalau susu kental coklat itu terlihat seperti tai ayam. Aku tidak bohong. Bibi, kau saja yang membuatkan jus untuk kami. Seleraku mendadak hilang gara-gara makhluk kecil ini membahas kotoran ayam, ucap Lepi dongkol kemudian pergi keluar dari dapur. Bibi pelayan dan Elia saling memandang. Aku salah bicara ya, Bi? Tidak, Nona, malkum saja. Nona Lepi memang seperti itu orangnya. Tidak perlu merasa bersalah. Nanti Nona juga akan baik sendiri. Elia mengangguk. Ya, kau makhluk kecil, apa yang kau lakukan di dapur, ha? Cepat kemari, atau kupatahkan kakimu sekarang juga. Tanpa pikir panjang lagi, Elia segera berlari pergi dari sana. Dia tidak mau kalau kakinya akan benar-benar dipatahkan jika terlambat datang. Kenapa, Kak? Tanya Elia dengan tampang polosnya. Lepi mendengus kasar. Dia lalu menepuk karpet di sebelahnya meminta Elia untuk duduk, dan untungnya kode itu langsung dipahami oleh Elia tanpa harus membuat tekanan darahnya naik. Ingat ya, aku akan memukul bokongmu kalau kau sampai salah mengerjakan tugas dari gurumu. Dan kau tidak boleh protes, mengerti? Ucap Lepi sambil bersiap memeriksa PR Elia. Mengerti, Kak? Sahut Elia patuh. Elia diam memperhatikan Lepi yang sedang memeriksa hasil pekerjaan rumahnya. Matanya mengedip terang seperti mata kucing saat Lepi beberapa kali meliriknya. Ya ampun, aku tidak menyangka kalau makhluk kecil ini ternyata sangat pintar. Bagaimana bisa tidak ada satupun jawaban yang salah? Padahal dia sudah sangat lama tidak mengenyam pelajaran sekolah. Elia, siapa sebenarnya ayah dan ibumu? Orang tuamu tidak mungkin hanya orang biasa. Aku yakin kau pasti terlahir dari keturunan orang yang memiliki pendidikan berkelas. Ini adalah soal untuk masuk perguruan tinggi, sedangkan kau sendiri hanya tamatan sekolah menengah. Bagaimana bisa kau menyelesaikan semua ini dengan sangat baik? Kau bahkan baru mulai belajar tadi malam. Astaga, kenapa bulu kudukku berdiri? Elia bukan alien sungguhan, kan? Lepi menatap lekat ke arah Elia. Dia jadi penasaran dengan identitas Elia yang sebenarnya. Tapi dia juga tidak mungkin menanyakan hal ini secara langsung. Lepi takut makhluk kecil ini akan merasa sedih jika membahas tentang orang tuanya yang sudah dengan tega membuangnya di panti asuhan. Bagaimana, Kak? Ada yang salah tidak? Tanya Elia penasaran. Tidak, jawab Lepi singkat. Yeay, pekik Elia senang sambil mengangkat kedua tangannya ke udara. Lepi tersenyum. Dengan sayang dia menepuk puncak kepala teman kecilnya. Karena kau sudah mengerjakan tugas dengan baik, aku akan mengajakmu pergi berbelanja ke supermarket. Kita akan membeli bahan-bahan untuk memasak makan siang. Bagaimana? Mau tidak? Tawar Lepi. Elia terdiam. Dia ingat pesan suaminya sebelum datang kemari. Kak Lepi, Kak Iel bilang, dia pasti melarangmu pergi tanpa membawa batang hidungnya, kan? Aku sudah tahu itu, ucap Lepi memotong perkataan Elia. Woh, bagaimana bisa Kak Lepi tahu apa yang sedang aku pikirkan? Tanya Elia takjub. Dasar bodoh, jelas saja aku tahu Elia. Sudahlah, nanti aku akan meminta izin pada suamimu sebelum pergi. Kau tenang saja, jawab Lepi kemudian menerima minuman yang disodorkan oleh Bibi pelayan. Terima kasih banyak Bibi, ucap Elia sopan. Sama-sama Non. Oh ya Bi, setelah ini kita akan pergi ke supermarket. Tolong Bibi catat barang apa saja yang perlu dibeli, perintah Lepi sambil menyeruput jus alpukat di gelasnya. Siap Non.